Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar perubahan dan perubahan organisasi. Konsep dasar perubahan menurut McLean tahun 2005, perubahan sering sekali diartikan sebagai alternation, modification, dan addition. Nah, selain itu, perubahan juga bisa diartikan sebagai berikut. Yang pertama, perubahan bisa dijelaskan sebagai pergantian kondisi dari kondisi lama ke kondisi yang baru. Kita ambil contoh seperti ketika perusahaan memindahkan lokasi, atau ketika perusahaan mengubah jadwal kerja, atau ketika perusahaan mengubah semula yang dari semuanya manual menjadi semuanya otomatis. Jadi di sana ada perubahan, maka karyawan yang ada di dalamnya juga harus mengikuti perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan dapat dijelaskan sebagai kondisi yang dimodifikasi atau penambahan terhadap kondisi. Contohnya begini, ketika ada penambahan tugas, ketika ada penambahan jam kerja, ketika ada penambahan produksi, penambahan karyawan, dan sebagainya, maka di sana ada perubahan. Karyawan-karyawannya juga harus mengikuti perubahan-perubahan itu. Yang ketiga, perubahan dapat dijelaskan sebagai penambahan dari kondisi A yang lama ke kondisi A yang baru. Nah, ini dapat kita ambil contoh seperti sebuah produk yang kemasannya berubah. Itu perubahannya tidak terlalu signifikan. Ketika karyawannya bekerja, tidak perlu harus mengubah sistem kerjanya. Selama ini hanya saja kemasan produknya saja yang berubah, misalkan dari semulanya warna hijau menjadi warna biru. Itu saja. Perubahan karena pengurangan, ini artinya ada pengurangan di sebuah perusahaan tersebut. Bisa jadi itu pengurangan karyawan, bisa jadi itu pengurangan produksi, dan yang lainnya. Perubahan dan ketidakpastian. Perubahan selalu saja dikaitkan dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian di sini bisa berdampak negatif, bisa juga berdampak positif. Hal ini dikarenakan perubahan tidak selalu menuai keberhasilan. Bisa juga perubahan itu menuai kerugian. Maka dari itu, perubahan juga sering dimaknai sebagai ketakutan, membuat sakit kepala, tetapi perubahan bisa juga membebaskan, membuat arah tidak menentu, bisa juga menyegarkan, bisa juga memberdayakan, membuat frustasi, memenuhi kebutuhan, memusingkan, dan juga menantang. Itulah perubahan. Jika tadi kita telah berbicara tentang perubahan dan ketidakpastian, sekarang kita berbicara tentang respon dari perubahan. Setiap orang yang terlibat dan dilibatkan dalam perubahan akan merespon dengan sikap yang setuju. Ada juga yang merespon. Orang yang dilibatkan dan terlibat dalam perubahan merespon perubahan dengan sikap yang setuju maupun sikap yang tidak setuju. Sehingga ada 5 jalan keluar untuk mengatasi respon tersebut, yakni yang pertama, negatif strategi, yang kedua, hedonis strategi, yang ketiga, fatalistik strategi, yang keempat, pragmatis strategi, dan yang terakhir, reflektif strategi. Selanjutnya, perubahan dan kemajuan. Perubahan memberikan efek yang baik dan positif bagi kemajuan dan pertumbuhan manusia. Stuhler menyatakan bahwa perubahan tidak ada artinya jika tidak diikuti oleh pertumbuhan dan kemajuan. Meski kemajuan merupakan harapan setiap orang, dalam sejarahnya setiap kelompok masyarakat mengartikan kemajuan secara berbeda sesuai dengan keinginan dan pemahaman masing-masing kelompok. Selanjutnya, Stuhler memberikan pemahaman
tentang makna kemajuan dari generasi yang berbeda, antara lain seperti ini. Yang pertama, generasi pada zaman Yunani kuno. Kemajuan sering dikaitkan dengan perkembangan biografi seseorang. Yang kedua, generasi bagi umat Kristen. Kemajuan sering diartikan sebagai kitab Injil berisikan ajaran-ajaran tentang kemajuan merupakan jalan menuju surga yang abadi. Yang ketiga, generasi pada periode skolastik, di mana kemajuan manusia menganggap seni dan ilmu pengetahuan sebagai akumulasi dari kemajuan. Keempat, pada generasi abad pertengahan dan Renaissance menjadi landasan bagi versi modern tentang konsep kemajuan, mengartikan bahwa kemajuan dipahami sebagai ide yang berorientasi ke masa depan. Yang kelima, pada generasi masa-masa Descartes, di mana kemajuan merupakan konsep progres dikombinasikan dengan nalar dan empiris. Kemajuan hanya bisa dicapai jika kita bisa belajar dan mengetahui lebih banyak melalui bukti empiris dengan menggunakan akal sehat ketimbang melalui pengetahuan dan kearifan yang datang dari seseorang yang memiliki otoritas. Selanjutnya, generasi Francis Bacon, di mana kemajuan merupakan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi menjadi sumber kemajuan di bidang sosial dan politik. Generasi selama abad 18 menyatakan bahwa kemajuan tidak hanya bisa diramal, tetapi bisa direncanakan dan dikendalikan. Yang kedelapan, pada generasi Immanuel Kant, kemajuan tidak bisa dimanifestasikan kecuali atas konsensus orang-orang yang terlibat di dalamnya. Yang kesembilan, generasi Karl Marx menerjemahkan kemajuan sebagai sebuah masyarakat tanpa kelas ekonomi. Yang kesepuluh, teori evolusi Charles Darwin, di mana kemajuan tidak lagi diartikan sebagai bergerak maju menuju sesuatu yang lebih baik, melainkan kemajuan adalah hasil perkembangan yang lebih baik melalui mutasi dan seleksi alam. Yang 11 adalah generasi ke-20 yang menyatakan bahwa menghasilkan dua sikap terhadap kemajuan, yaitu dukungan dan empati terhadap kemajuan khususnya dalam hal perkembangan teknologi, dan kedua sebaliknya mengkritisi kemajuan. Dan generasi saat ini menyatakan bahwa kemajuan dalam batas-batas tertentu terjadi sikap progresif melawan kemajuan. Selanjutnya, Anda memahami kemajuan itu seperti apa? Proses berlangsungnya perubahan dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu perubahan dalam skala makro atau perubahan masyarakat. Dalam perubahan skala makro, perkembangannya dapat dijelaskan dalam beberapa era, yakni era agrikultur, era industri, dan era informasi. Yang kedua, perubahan dalam skala mikro atau biasanya kita sebut dengan perubahan organisasi. Apa perubahan dengan skala mikro ini? Diketahui bahwa organisasi merupakan entitas yang mempertemukan hubungan timbal balik antara individu dengan masyarakat dan sekaligus menjadi pelaku dari perubahan tersebut. Dalam era industri, perubahan-perubahan masyarakat penyebabnya adalah inovasi-inovasi individu dalam sebuah organisasi, sehingga organisasi memiliki peran penting dalam perubahan masyarakat. Pola perubahan seperti ini berlanjut pada era sesudahnya, yakni era informasi. Ilustrasi hubungan tersebut dapat digambarkan seperti berikut.
Pengertian perubahan organisasi menurut Jones tahun 2001 yaitu proses yang menggerakkan organisasi dari kondisi saat ini menuju ke kondisi yang diharapkan dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi. Definisi ini memberikan kita pemahaman bahwa perubahan adalah sebuah proses yang terus bergulir, belum akan berhenti sebelum sesuatu yang diharapkan bisa tercapai. Dengan melakukan perubahan, paling tidak organisasi berharap bisa bertahan hidup di tengah-tengah persaingan antar organisasi yang semakin tajam. Syukur bisa berkembang sehingga tujuan-tujuan dikehendaki bisa tercapai. Bahkan pencapaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Secara umum, keberhasilan dalam perubahan bisa jadi kenyataan jika hal-hal berikut ini bisa tercapai. Apa saja? Yang pertama, karyawan mau memodifikasi keterampilan, perilaku, dan kinerja sesuai dengan tuntutan perubahan. Yang kedua, keterampilan dan pengalaman karyawan meningkat sebagai akibat dari perubahan tersebut. Yang ketiga, karyawan bisa belajar menjadi orang yang fleksibel dan beradaptasi pada usaha perubahan yang sedang berjalan. Dan yang terakhir, karyawan tetap berkomitmen terhadap organisasi tersebut. Jika tadi kita berbicara tentang keberhasilan sebuah perubahan, sekarang kita berbicara tentang kegagalan dalam sebuah perubahan. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan dalam sebuah perubahan? Yaitu, yang pertama, perubahan berlebihan. Yang kedua, manajer tidak tahu prinsip-prinsip perubahan dalam organisasi. Yang ketiga, mencari solusi cepat dalam perubahan. Yang keempat, aspek kepemimpinan dan kebudayaan dalam perubahan. Dan yang kelima, aspek manusia dalam perubahan.